من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Che voglio fare? Dio me la giuro, tau me la pilita, pilita la casa. Dio mi conni, angela di ammette di la lega, tau tapala, pitana mi conga, tabu bate colata. Acqua d'aria tabu, apparente marisa, appare camminata di baci. Andrai pamaretta, andrai tocchi, kalau pamaretta, kalau tocchi. Naya nyayo, naya pasa, batu di kaya. Aku ya, lebo si batu, apulo si papa, kalla si bawa, maju si palape. Si pengatau, tan si pagati, tabe kere. Si kau jadi coba kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Dewan Pengurus Daerah Kerukunan Masyarakat Bulukumba Kabupaten Kolaka nomor 005/SK garing DPD garis datar KMB garing 9/9/2022 tentang susunan personalia Dewan Pengurus Cabang Kerukunan Masyarakat Bulukumba Kecamatan Wolo, Iwemenda, Samaturu, Kolaka, Undulago, Baula, dan Pemala. KMB ke depannya untuk bagaimana memperhatikan anak-anaknya di bawah. Apapun keluhan dari anak KMB itu mungkin bisa dipertimbangkan nantinya. Ketika mahasiswa, ketika Ikatan Mahasiswa Bulukumba ini meminta pengadaan sebuah asrama, itu menjadi pikiran dari orang-orang tua kita untuk bagaimana terlaksananya
asrama Bulukumba di Kabupaten Kolaka ini demi kelancaran roda organisasi. Olehnya itu, sebagai pengurus Ikatan Mahasiswa Bulukumba, mari kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan kita. Jangan kita bercerai-berai. Mari antara pemuda dan orang tua, mari kita bersinergitas untuk bagaimana mewujudkan organisasi yang dipandang oleh masyarakat Kabupaten Kolaka. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru setengah 11. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak seharusnya hadir bersama-sama kita. Hari ini adalah Bapak Ketua DPW KKSS Provinsi Nusa Tenggara. Namun dalam perjalanan kami mendapatkan berita bahwa beliau tiba-tiba dipanggil kembali oleh Bapak Ketua Umum Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di Kendari. Yang saya hormati Bapak Ketua DPW Kerukunan Masyarakat Bulukumba Sulawesi Tenggara atau yang mewakili. Yang saya hormati di tengah-tengah kita juga ada Bapak pengurus DPD Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kabupaten Kolaka atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Ismail sebagai Sekretaris Umum. Yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakili Pak Kapolsek. Alhamdulillah hari ini ada Kapolsek Bolo, Kapolsek Kota. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak-bapak tokoh-tokoh masyarakat. Hari ini juga ada Pak biasanya disebut asisten 1, tapi hari ini adalah pribadinya Bapak Ketua Pembina di Kerukunan Masyarakat Senjai, Bapak Bakri, Haji Bakri. Kita juga dihadiri oleh beberapa tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Dr. Amisa Ahmad Tanaka. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di Kolaka ini sebelum kita masuk pembukaan, di Kolaka ini masyarakat Kolaka asal Bulukumba yang ada di Kolaka ini telah memiliki 5 orang doktor. Ini suatu kebanggaan buat kita semua. Ada Dr. Ahmad Tanaka, ada Dr. Asikin, ada Dr. Suherman, ada rektor kita sekarang, alhamdulillah beliau adalah Bulukumba, dan ada Dr. Samsir ya. Alhamdulillah itu sumber daya yang kita miliki dan mudah-mudahan ini menjadi tanda-tanda baik ke depan. Yang saya hormati Bapak Ketua-Ketua Kerukunan yang hari ini alhamdulillah menyempatkan diri datang bersama-sama kita. Yang saya hormati Saudara Ketua Ikatan Mahasiswa Bulukumba yang baru-baru kita lantik tadi, seluruh ketua-ketua DPC Kerukunan Masyarakat Bulukumba di kecamatan, di 12 kecamatan yang alhamdulillah pengukuhannya telah kita laksanakan bersama. Mengawali sambutan ini tentunya mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena atas perkenaan dan restunya lah sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan suatu agenda besar dari kerukunan kita, yaitu pengukuhan atau pelantikan dari pengurus cabang Kerukunan Masyarakat Bulukumba yang ada di Kabupaten Kolaka ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,
Sekilas mengenai cikal bakal terbentuknya kerukunan masyarakat Bulukumba di Kabupaten Kolaka ini dimulai pada awal tahun 1978, yang saat itu dirintis dan dilanjutkan oleh orang tua kita, Bapak almarhum Andi Alim Yahya, yang saat itu menjabat sebagai Kapolres Kolaka. Namun saat itu kegiatan-kegiatannya hanya terbatas kepada pertemuan-pertemuan keluarga, silaturahim, dan belum memiliki organisasi yang resmi seperti saat ini. Di era tahun 80-an, kepengurusan kerukunan masyarakat Bulukumba ini mengalami kemajuan, yang mana pada saat itu kita kenal bersama orang-orang tua kita. Ada yang namanya almarhum Haji Landu di Wundulako, kemudian ada almarhum Malajong di Watu Bangga, ada Bapak Kapten Purnawiran Haji Asdar di Lomori, ada almarhum Daterandus Haji Andi Didi Masman di Wundulako, dan ada almarhum Daterandus Haji Saripudin di Kolaka, dan lain sebagainya. Beliau-beliau adalah sesepuh kita, orang-orang tua kita yang telah meletakkan fondasi dan pembentukan kerukunan masyarakat Bulukumba yang pada saat itu namanya masih dikenal dengan Kerukunan Keluarga Bulukumba atau KKB Kabupaten Kolaka. Bapak Ibu sekalian, di tahun 2018 yang lalu, struktur kepengurusan kerukunan masyarakat Bulukumba ini mengalami beberapa perubahan. Ini disebabkan oleh karena kebijakan organisasi yang mana dulunya kerukunan keluarga Bulukumba itu hanya sifatnya sporadis, terbentuk dari kabupaten ke kabupaten. Tidak pernah ada hubungan antara kabupaten dengan kabupaten lainnya, apalagi hubungan dengan kabupaten dengan provinsi. Alhamdulillah, dengan terbentuknya kerukunan masyarakat Bulukumba di tahun 2019 kemarin, yang ditandai dengan perubahan beberapa perangkat dasar, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, saat ini kerukunan masyarakat Bulukumba ini telah terbentuk mulai dari tingkat pusat, DPP pusat, KMB secara nasional, sampai kepada DPC kecamatan sebagaimana yang kita lantik tadi. Bahkan kerukunan masyarakat Bulukumba ini telah ada perwakilan di luar negeri di beberapa negara-negara besar yang kita kenal dengan perwakilan luar negeri masyarakat Bulukumba. Nah, ini perkembangan yang luar biasa, dan inilah yang mengilhami kenapa hari ini kita bentuk kerukunan masyarakat Bulukumba ini, karena memang telah mengalami perubahan-perubahan organisasi. Hari ini kita menyaksikan telah terbentuk seluruh pengurus organisasi masyarakat Bulukumba di 12 kecamatan. Apa maksud dan tujuannya ini? Tentunya semua kita bertanya-tanya, kenapa mesti ada pembentukan kerukunan ini? Ini didasari oleh karena beberapa faktor. Faktor pertama tentunya tidak bisa kita pungkiri bahwa masyarakat Kolaka yang berasal dari Bulukumba ini sangat banyak di daerah ini. Jika kita mau jujur, di 12 kecamatan ini jika kita mau jujur, seluruh masyarakat Kolaka yang berasal dari Bulukumba di Kabupaten Kolaka ini kurang lebih 5-6 ribu orang. Ini merupakan suatu sumber daya yang sangat besar, dan juga di sisi lain menjadi potensi, namun di sisi lain juga bisa menjadi suatu faktor yang bisa menjadi faktor negatif kalau kita tidak buatkan kerukunan seperti ini. Nah, oleh karena itu tidak banyak hal yang perlu kita lakukan di dalam berkerukunan. Kami hanya ingin menegaskan dan mengingatkan kembali bahwa falsafah orang tua kita di Bulukumba hanya satu. Apa itu? Aklemo si batu, makbulo si batang, taulan si bahua, mali si barat. Ini adalah suatu kunci falsafah. Kemanapun kamu berada, dimanapun kita berada, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Aklemo si batu adalah simbol persatuan dan kesatuan kita. Jangan kita saling pesan-pesan untuk ketidakbaikan, tapi mari kita saling panggil-memanggil untuk kebaikan dan bukan untuk keburukan. Kami juga mengakui bahwa di dalam interaksi sosial selama ini juga tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Kolaka yang berasal dari Bulukumba ini juga telah terbentang luas di berbagai macam profesi. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi ASN, ada yang menjadi Polri,
ada yang menjadi TNI. Salah satu yang hadir pada hari ini adalah saudara kita. Beliau sekarang ada di Danramil Undulapo. Beliau adalah saudara kita yang hari ini baru 2 tahun kalau saya salah berada di Kabupaten Kolaka ini. Itu adalah potensi sumber daya kita. Ada TNI, ada Polri, kemudian ada pedagang, ada pengusaha. Ini adalah bahagian sumber daya yang kita miliki dan potensi yang sangat besar jika ini kita kelola dengan baik. Nah, oleh karena itu, kerukunan ini menjadi suatu lembaga, suatu sarana untuk bagaimana kita menyatukan segala hal untuk kebaikan-kebaikan kita ke depan. Adik kita tadi telah memberikan suatu tarian simbol, prosesi sebagai simbol kesyukuran yang disebut dengan Angaru. Ada makna-makna sakral yang ada di situ. Aklemo sibatu, abul sibatan, tallan sipahua, mali sibarapte. Anrai-lai pemerintah, anrai toko. Kalau pemerintah, kalau toko. Apa artinya ini? Jangan bapak-bapak menentang pemerintah. Silakan ikuti apa kemauan pemerintah. Karena pada intinya pemerintah atau orang tua kita itu adalah mengajak kepada kebaikan. Itu pesan-pesan yang perlu kita dapatkan bersama. Di sisi lain juga kita tidak dapat pungkiri bahwa di dalam interaksi sosial selama ini, oleh karena masyarakat Bulukumba ini terbentang luas di seluruh wilayah kecamatan, tentu juga ada hal-hal sebagai akibat dari interaksi sosial yang juga tidak menggembirakan kepada kita semua. Tidak bisa kita menutup mata. Ada gesekan-gesekan, baik itu gesekan eksternal maupun gesekan internal. Bahkan terakhir kita menyaksikan bersama di Kecamatan Wenda, tepatnya di Desa Ladahai, pernah terjadi pembunuhan, penikaman, pemotongan leher antar sesama warga Bulukumba. Ini suatu hal yang menurut saya tidak dapat kita banggakan. Karena apa? Pada ujungnya adalah pasti kita berdampak hukum. Nah, oleh karena itu saya pesankan pada forum ini, pemerintah daerah Kabupaten Kolaka selalu berharap kepada kita bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Karena kita sekarang sudah berada di Kolaka sebagai warga Kolaka, dan kita mencari hidup dan penghidupan di sini, maka saya berharap kebiasaan-kebiasaan kita yang berada di kampung kita sebelumnya, itu saya berharap untuk ditinggalkan. Namun kita berkomitmen bersama untuk sama-sama kita tingkatkan kinerja kita dimanapun profesi kita berada. Mari kita berpacu untuk kebaikan. Mari menunjukkan kita punya kemampuan, karena kita memang pada dasarnya adalah orang yang punya kemampuan. Di mana buktinya? Simbol lambang perahu pinisi yang menjadi simbol pemerintah dari Kabupaten Kolaka menjadi simbol penguat kepada kita semua bahwa perahu pinisi itu adalah bahwa masyarakat Kabupaten Kolaka khususnya di Tanjung Bira adalah masyarakat yang ahli ilmu fisika, ahli ilmu keseimbangan, ahli meramal ke depan. Kenapa demikian? Karena perahu itu tidak mungkin bisa kita bisa buat andai kata tidak kita punya ilmu keseimbangan. Untuk itu, marilah adik-adik kita semua berbangga menjadi masyarakat Kolaka yang berasal dari Kabupaten Bulukumba. Sekali lagi, saya berharap momentum pengukuhan kerukunan masyarakat Bulukumba ini menjadi tonggak awal untuk berprestasi, meningkatkan kinerja kita dimanapun kita berada. Jika kita berada di gunung, ingatlah falsafah dan simbol-simbol tadi. Akle musibatuko, abulu sibapa, talan sipahua, mali siparante. Jika kita di ASN, jika kita seluruh dimanapun kita profesi kita, jika kita memegang falsafah ini, insya Allah kita akan lebih baik dan bahkan kita menjadi lebih baik sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, terutama kepada saudara-saudaraku yang telah dilantik menjadi ketua perukunan DPC kecamatan, saya menghimbau kepada saudara-saudara bahwa dilantiknya saudara pada hari ini itu menjadi suatu pertanda bahwa di kampung situ, di kecamatan itu, saudara-saudara adalah orang yang dituakan, khususnya masyarakat Kolaka yang berasal dari Kabupaten Bulukumba. Saudara jadi contohlah di situ, jadi contoh dan panutan bahkan kepada seluruh warga yang ada di tempat itu. Kenapa demikian? Karena memang kita juga harus mengakui bahwa sumber daya yang kita miliki ini
sangatlah besar, namun belum kita tata dan kita kelola dengan baik. Saudara-saudara semua telah mengikrarkan, telah melafalkan ikrar, telah bersumpah demi falsafah dan telah menyatakan akan memperjuangkan seluruh kepentingan masyarakat Bulukumba melalui organisasi. Nah, oleh karena itu ada 3 hal yang ingin saya pesankan kepada kita semua. Yang pertama adalah pegang teguhlah persatuan dan kesatuan baik antar masyarakat maupun inter masyarakat Bulukumba. Yang kedua adalah senantiasa bekerja keras dan bersungguh-sungguh untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan tetap memegang teguh adat dan istiadat dimanapun kita berada dengan prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang ketiga, senantiasa tunduk dan patuh terhadap seluruh aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk dalam kesatuan komitmen kita untuk mencapai visi dan misi kita untuk kebaikan ke depan. Untuk nomor 3 ini kami ulangi kembali bahwa senantiasa tunduk dan patuh terhadap seluruh ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, termasuk ketentuan komitmen kita untuk membuat kita lebih baik ke depan. Dalam arti satu bahasa, satu komando, dan satu komitmen untuk kita semua. Dan kepada adik-adik mahasiswa, kami juga mengharapkan satu, bekerja keras, bersatu, dan utamakanlah tercapainya cita-cita saudara sebagai seorang mahasiswa. Cita-cita mahasiswa pada intinya adalah bagaimana selesai tepat waktu, bagaimana menyandang sarjana, dan bagaimana mencapai cita-cita itu lebih baik ke depan. Hal-hal yang kita laksanakan sekarang ini hanyalah jembatan. Kami orang-orang tua, kakak-kakakmu ini juga pernah mengalami hal serupa yang kamu rasakan hari ini. Bahkan mungkin di antara kami ini telah melaksanakan hal-hal yang mungkin sulit dibandingkan dengan kehidupan saudara-saudara hari ini. Pada saat kami dahulu begitu terbatas segala fasilitas, tapi alhamdulillah hari ini bisa kita saksikan bersama seperti yang saya sebutkan tadi. Saudara-saudara lahir, hidup, dan merasakan kondisi pada hari ini. Tentunya yang kita harapkan adalah mari bekerja keras, capai ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan selalu mengharapkan bantuan, tetapi berusaha untuk bisa menjadi lebih baik. Terkait apa yang diharapkan tadi untuk asrama, saya pikir itu adalah tonggak awal buat kita semua. Untuk mendapatkan asrama, memang tentunya harus kita harapkan adalah kerukunan ini dibentuk dulu secara resmi. Dan alhamdulillah, ikatan mahasiswa ini hari ini telah resmi. Untuk asrama adik-adik ke depan, insya Allah kita akan diskusikan bersama. Mudah-mudahan dengan kemampuan kita 5.000 warga Bulukumba yang ada di Kabupaten Kolaka ini bersatu padu, insya Allah tidak ada yang sulit jika kita betul-betul memegang falsafah tadi, lemo si batu, abulu si bapa, talan si kaua, mali si padate. Dan yang terakhir adalah tumbuhkan dan kembangkan panji-panji falsafah kita dengan harapan membanggakan orang tua. Adik-adik sekalian, kami telah melihat ada yang berasal dari berbagai pelosok di Kabupaten Kolak, di Kabupaten Bulukumba. Tentunya ada yang mungkin ada orang tuanya di sini, ada juga yang orang tuanya di kampung kita. Saya berharap jagalah nama baik orang tua. Bayangkan orang tua kita bersusah payah, mungkin dia seorang petani, mungkin dia seorang nelayan, setiap hari mencari uang, mencari rezeki untuk mengirimkan kita menjadi seorang mahasiswa. Nah, oleh karena itu adalah bayangkan orang tuamu. Jika kau bayangkan, pasti kau akan bersungguh-sungguh belajar dan membanggakan orang tua di kemudian hari. Mungkin ini yang kami dapat sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua, kepada bapak-bapak. Hari ini juga alhamdulillah ada yang mewakili rektor, kami juga sahabat tadi yang mewakili Kesbangpol. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran pada hari ini, dan segenap kerukunan masyarakat Bulukumba mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran kita, dan permohonan maaf jika sekiranya acara ini penuh keterbatasan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksimum. Ini bukan ceramah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor USN Kabupaten Kolaka, saya mewakili beliau. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kolaka, saya mewakili. Yang terhormat sesepuh atau pembina Badan Pengurus Daerah KKSS Kabupaten Kolaka, hadir pada kesempatan ini Bapak Dr. Haji Wahidin Jamaluddin. Beliau adalah salah satu pembina Dewan Pembina di Kerukunan KKSS Kabupaten Kolaka. Yang saya hormati Bapak Ketua Kerukunan Masyarakat Bulukumba Kabupaten Kolaka bersama semua pengurus. Yang saya hormati Pembina Kerukunan Sinjai Kabupaten Kolaka, pribadi adinda saya Dr. Andes Haji Muhammad Badri SH.MH. Yang saya hormati Bapak-Bapak Kapolsek yang sempat hadir pada hari ini, hadir Kapolsek Kolaka dan Kapolsek Woro, para tokoh masyarakat Bulukumba yang sempat hadir pada kesempatan ini, serta seluruh undangan dan hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri acara pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Keluarga Masyarakat Bulukumba di 8 kecamatan di Kabupaten Kolaka, dan pengukuhan Ikatan Mahasiswa Bulukumba Kabupaten Kolaka dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya saya tidak lupa menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua, di mana awalnya Ketua BPD KKSS Kabupaten Kolaka Pak Dr. Andes Haji Samsudijal MM yang akan menghadiri pada acara hari ini, namun karena tiba-tiba ada sesuatu hal yang tidak dapat dia hindari, sehingga beliau menyampaikan kepada saya untuk mewakilinya dan memberikan sambutan pada acara ini. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kerukunan Masyarakat Bulukumba Kabupaten Kolaka bersama semua pengurus atas terselenggaranya pengukuhan DPC KMB di 8 kecamatan dan juga terselenggaranya pengukuhan Ikatan Mahasiswa Bulukumba Kabupaten Kolaka pada kesempatan ini. Baru saja kita menyaksikan pengukuhan dua organisasi ini, dan alhamdulillah berjalan dengan hikmat, lancar, dan penuh semangat. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia,
salah satu tujuan untuk membentuk suatu organisasi itu pada hakikatnya adalah untuk menjadi wadah, ada tempat agar kita dapat melakukan kegiatan kerjasama dengan baik guna mencapai tujuan bersama. Itu tujuan daripada terbentuknya suatu organisasi. Untuk itu, melalui pengukuhan ini diharapkan agar kerukunan atau ikatan mahasiswa ini dijadikan suatu tempat untuk menjalin kerjasama dengan baik, tempat untuk bersilaturahmi guna mewujudkan kepentingan kita bersama di dalam organisasi itu. Organisasi ini bernama Kerukunan Masyarakat Bulukumba. Kalau kita mengambil makna dari kata kerukunan, maka kerukunan itu berasal dari suku kata rukun, yang artinya harmonis, baik, dan damai. Intinya adalah bahwa kerukunan itu adalah hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan maupun pertengkaran. Oleh karena itu, kita yang masuk di dalam organisasi kerukunan ini, baik itu DPD KMB, DPC KMB maupun IKMAP, harus betul-betul wajib untuk hidup rukun. Kita wajib untuk saling menghargai, saling menghormati, saling nasihat menasihati, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sisa matulukan di antara kita. Dengan kata lain, kata-kata bijak dari orang-orang tua kita dahulu, namanya sifat kalebi, sifat kaingat, sifat katau, tadi juga disebut lemo sibatu atau abulo sibata. Kata-kata ini memang sudah lama, sudah sangat lama sekali berlaku di tengah-tengah masyarakat. Namun alhamdulillah untuk masyarakat Sulawesi Selatan, kata-kata atau petua-petua ini sampai sekarang ini masih tetap dijunjung tinggi dan masih tetap dilaksanakan sampai hari ini di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Selatan. Artinya, kalau sudah menjadi keputusan organisasi untuk kepentingan organisasi, maka kita semua harus mengikutinya. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Haji Abbas sebagai Ketua DPD KMB Kolaka, apapun yang menjadi keputusan organisasi, keputusan ketua organisasi, maka kita sebagai keluarga besar organisasi itu harus menjunjung tinggi bersama-sama. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kerukunan ini untuk menjadi pionir, untuk menjadi contoh yang baik di dalam organisasi di daerah kita ini. Dan juga organisasi ini bisa menjadi salah satu potensi yang besar di dalam pelaksanaan pembangunan di daerah kita ini pada umumnya dan di wilayahnya masing-masing pada khususnya. Jadi kita menjadi potensi di pemerintah Kabupaten Kolaka dan teman-teman yang ada di kecamatan menjadi potensi pembangunan di wilayah kecamatannya masing-masing.
kami ingatkan agar kita jangan mudah terpancing dari gerak-gerik yang bisa merugikan kita sendiri. Jangan kita mudah terpancing dengan isu-isu atau berita-berita yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, bahkan bisa memecah belah persatuan dan kesatuan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan di sekitar kita masing-masing agar tercipta kedamaian, keamanan dan ketertiban, agar kita bisa bekerja dengan baik, beraktivitas sesuai bidang kita masing-masing dengan tenang dan lancar, dan pada akhirnya kita dapat mensejahterakan keluarga kita dan anggota organisasi kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, masyarakat Sulawesi Selatan dikenal dengan masyarakat perantau. Di mana-mana di daerah ini pasti ada orang Sulawesi Selatan. Bahkan tadi kita dengar di luar negeri juga ada perkumpulan keluarga masyarakat Bulukumba. Alhamdulillah. Begitu luar biasanya orang Sulawesi Selatan yang merantau baik di dalam negeri sampai ke luar negeri. Karena banyaknya masyarakat Sulawesi Selatan yang pergi merantau, maka dibentuklah organisasi yang dinamakan KKSS, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan bahkan sampai ke luar negeri. Di Sulawesi Tenggara juga sudah ada terbentuk KKSS yang disebut dengan Dewan Pengurus Wilayah KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saat ini ketuanya adalah Mayor Jenderal Purnawirawan Andi Sumangeruka SEFE. Mungkin kita semua telah kenal bahwa Ketua KKSS Provinsi Sulawesi Tenggara ini Mayor Purnawirawan Andi Sumangeruka SEFE, yang biasanya disebut dengan ASR, itu adalah mantan Panglima Kodam 14 Hasanuddin. Sekretarisnya tadi yang direncanakan mau hadir sudah di perjalanan, tiba-tiba ada tugas yang tidak dilaksanakan, sehingga yang bersangkutan Pak Dr. Sofyan MM kembali ke Kendari. Di Kolaka juga sudah terbentuk KKSS Kabupaten Kolaka. Yang tadi saya sebutkan ketuanya adalah Dr. Andes Haji Samsul Hijal MM. Beliau dikenal beberapa pada saat dia aktif sebagai pegawai negeri sipil. Dia banyak aktif di jabatan kepala dinas, dan yang sangat kental sekali beliau pada saat dia menjadi kepala dinas perhubungan Kabupaten Kolaka, dan sekretarisnya saya sendiri. Tidak usah saya sebutkan karena pasti sudah banyak kenal, tadi disebut di situ Ismail Bella. Saya sendiri Dr. Andes N. Ismail, dan juga sebagai orang Kabupaten Goa. Orang Sulawesi Selatan juga. Kerukunan keluarga Kabupaten Kota Sulawesi Selatan yang ada di daerah ini adalah merupakan pilar-pilar pendukung dan penopang dari kerukunan keluarga Sulawesi Selatan Kabupaten Kolaka. Jadi bapak-bapak KNB Kabupaten Kolaka ini adalah tulang punggung atau pilarnya, salah satu pilarnya KKSS Kabupaten Kolaka. Jadi kalau mau jalan lancar KKSS Kabupaten Kolaka, maka KNB harus ikut menopang menjadi pilar terdepan. Saya tahu persis KNB, saya banyak ikut jalan-jalan ke lapangan,
bersama dengan Haji Abbas. KLB itu untuk masyarakat Sulawesi Selatan, KLB yang paling besar. Apalagi kalau bertambah digabung dengan Sinjaya, karena ketua KKSS, ketua KLB yang ketua Sinjaya, Mak Besa nih, ya tidak bisa itu. Jadi kalau 6 tambah 4 kan 10 nih. Calon kuat. Potensi ini kami sangat mengharapkan agar terus dipelihara dengan baik dan menjadi potensi pembangunan di Kabupaten Kolaka dan bukan menjadi masalah bagi pemerintah Kabupaten Kolaka. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saudara-saudaraku sekalian, mungkin yang perlu kita sama ketahui dan pahami bersama, bahkan kita resapi di dalam hati sanubari kita masing-masing, bahwa kita masyarakat Sulawesi Selatan di perantauan ini memiliki banyak saudara. Kita semua punya semboyan, kita semua bersaudara dari Sulawesi Selatan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum saya akhiri sambutan ini, atas nama pengurus DPD KKSS Kabupaten Kolaka mengucapkan selamat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adikku sekalian yang telah dilantik sebagai pengurus DPC KMB Kecamatan dan pengurus Ikatan Mahasiswa Bulukumba Kabupaten Kolaka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua di dalam menjalankan roda organisasi dengan amanah dan tugas organisasi dengan baik, insya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua di dalam kelangsungan dan perjalanan organisasi di masa yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.